Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi minggu kemarin, yaitu seni patung. Ada hal yang belum saya sampaikan di minggu kemarin, yaitu mohon maaf adalah sejarah seni patung. Sejarah seni patung itu sebenarnya nih ya, sejarah seni patung di Indonesia itu erat kaitannya dengan perkembangan seni ukir. Orang Indonesia sudah mengenal seni ukir sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Nenek moyang Indonesia saat itu mengukir kapak atau memakai peralatan sederhana, dan motif yang dibuat juga masih sangat sederhana. Jadi intinya sejarah seni patung itu sudah ada sejak zaman nenek moyang kita, berawal dari seni ukir ya. Bahkan mereka sudah mengenal teknik cor sendiri, jadi motif ukiran yang dihasilkan mulai beragam. Sejak masuknya agama Hindu, Buddha, dan Islam ke Indonesia, seni ukir di Indonesia langsung mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dari beberapa hal tersebut, banyak yang membuat ukiran pada candi dan prasasti sebagai bentuk penghormatan terhadap raja. Bisa kita lihat contohnya, candi-candi yang ada di DIY atau juga Jawa Tengah, ada Candi Prambanan, ada Candi Borobudur, ada Candi Pawon, ada Candi Sewu, dan sebagainya. Itu juga adalah bentuk bahwa dulu itu masyarakat atau nenek moyang kita itu sudah mengenal seni patung gitu. Seni patung berdasarkan bentuknya, yang pertama figuratif. Patung figuratif yaitu patung yang dibentuk dengan meniru bentuk yang ada di dalam kehidupan nyata. Contohnya bentuk manusia, bentuk hewan, atau bentuk tumbuhan yang dibuat sedemikian rupa menyerupai bentuk aslinya. Jadi kalau figuratif itu merupakan figur atau ada contohnya, ada bentuk yang kita contoh, kita tiru sesuai dengan bentuk aslinya. Figur-figur manusia, hewan gitu ya, tumbuhan itu adalah patung figuratif. Selanjutnya yang B yaitu patung non figuratif. Patung non figuratif merupakan jenis patung yang bentuknya enggak menyerupai atau tidak sesuai bentuk aslinya. Patung jenis non figuratif biasanya cuma menampilkan garis, lekukan, atau bagian tertentu dari suatu objek. Jadi hampir bentuk aslinya dihilangkan. Kalau kemarin kalian sudah melihat presentasi yang minggu kemarin, itu sudah ada contoh gambarnya. Patung figuratif seperti apa, non figuratif seperti apa. Nah ini di sini seni patung seni patung berdasarkan jenisnya itu dibagi menjadi dua kelompok. Sama kalau tadi berdasarkan bentuknya itu ada figuratif dan non figuratif. Kalau ini berdasarkan jenisnya itu juga dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama zone de Bose gitu ya. Patung zone de Bose merupakan bentuk patung yang berdiri sendiri, kanan kirinya lepas dan nggak menempel pada satu sisi apapun. Jadi dia berdiri sendiri, tidak pada ditempelkan di papan ataupun misalnya bersandar pada apa gitu ya. Biasanya patung-patung figuratif itu yang berdiri sendiri gitu. Yang B yaitu relief. Jenis patung relief ini merupakan patung yang menempel pada permukaan dinding. Biasanya patung jenis relief ini menceritakan adegan penting yang ada di dalam suatu cerita. Nah, kalian bisa melihat relief ini yang ada di dinding candi, misalnya Candi Borobudur gitu ya. Candi Borobudur itu kalau kita dari bawah itu sebenarnya memutarnya. Jadi biasanya kita kan dari bawah langsung ke atas, paling pojok atau stupa paling atas gitu ya. Sebenarnya enggak. Sebenarnya kita itu kalau misalnya mau menurut ceritanya, meruntut ya. Jadi kita pengen tahu ceritanya itu ketika dari bawah itu kita memutar searah jarum jam. Jadi dari paling bawah itu ke kanan terus memutar, nanti baru sampai paling atas. Nah, itu cerita relief yang ada di Candi Borobudur itu sudah berurutan seperti itu dari awal sampai dengan akhir. Ada tingkatan-tingkatan di Candi Borobudur itu rupa datu, arupa datu, dan sebagainya. Itu nanti akan kita pelajari juga gitu. Jadi ada ceritanya kalau relief itu.
Selanjutnya, macam-macam atau corak patung. Yang pertama yaitu corak deformatif. Corak deformatif yaitu corak yang sudah mengalami banyak perubahan dari tiruan aslinya. Biasanya diubah jadi bentuk baru berdasarkan imajinasi pembuatnya. Jadi deformatif itu perubahan ya, deformatif itu mengalami perubahan yang sangat banyak. Bentuk aslinya sudah tidak terlihat. Jadi kalau misalnya kita membuat patung burung gitu ya, sudah nggak terlihat sayap-sayapnya, itu cuma nanti secara garis besar aja. Misalnya bentuk manusia ya sudah nggak detail, matanya seperti apa, hidungnya seperti apa, bisa jadi cuma kepalanya saja terus tiba-tiba ada hidungnya, cuma kayak gitu. Itu yang deformatif. Karena deformatif sendiri itu memang perubahan bentuk ya. Yang kedua, corak imitatif atau imitasi. Corak imitatif merupakan corak dari tiruan makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Namanya imitatif ya, imitasi, menirukan atau tiruan bentuk itu. Dalam perwujudan seni patungnya sesuai dengan bentuk fisik, baik itu dari segi anatomi. Anatomi itu adalah secara detail ukuran tubuhnya di dalamnya seperti apa gitu ya. Jadi struktur tubuh atau struktur bagian dari manusia, hewan, dan tumbuhan itu. Jadi seperti kelihatan ototnya, itu namanya anatomi. Proporsi itu adalah perbandingan antara bagian per bagian, misalnya hidung dengan mata jaraknya harus seberapa gitu, dan juga geraknya. Yang ketiga, corak non figuratif. Mohon maaf, ini corak non figuratif ya, atau abstrak. Yang ketiga itu corak abstrak merupakan corak yang sudah banyak meninggalkan bentuk aslinya buat perwujudan patungnya. Corak non figuratif atau abstrak ini bisa dipengaruhi oleh aliran konstruksinya. Jadi sudah sangat berbeda dengan bentuk aslinya. Bentuk asli hanya sebagai patokan saja, tapi nanti mau diwujudkan ke dalam bentuk apa, itu sudah sesuai dengan imajinasi sang pembuat. Namanya abstrak ya, absurd, atau bentuknya memang sudah tidak dikenali lagi gitu. Kalau misalnya lukisan ya cuma coret-coretan warna misalnya ya, itu adalah abstrak. Kalau patung ya sudah sama sekali tidak berbentuk, maksudnya kita tidak mengenali oh itu ternyata bentuk manusia gitu ya. Kalau imitatif, deformatif itu masih kelihatan tetapi tidak secara detail gitu. Tapi kalau abstrak sudah menyimpang jauh. Selanjutnya, bahan dan alat membuat patung. Yang pertama, bahan itu dibedakan menjadi beberapa. A. Bahan lunak. Bahan lunak merupakan bahan untuk membuat seni patung yang mempunyai tekstur empuk. Jadi nantinya mudah dibuat bentuk. Contohnya clay, was, atau tanah liat, sabun, plastisin, dan sebagainya. Itu yang biasanya kita praktekkan kalau di sekolah itu masih menggunakan yang bahan lunak atau bahan sedang gitu ya. Yang kedua, bahan sedang merupakan bahan membuat seni patung yang teksturnya enggak terlalu keras, tapi juga tidak terlalu lunak banget gitu. Umumnya berupa kayu. Contohnya kayu waru, kayu randu, kayu mahoni, dan lain sebagainya. Tapi kita butuhkan alat yang keras juga kalau yang menggunakan kayu gitu ya. Yang ketiga yaitu bahan keras. Bahan keras yaitu bahan untuk membuat seni patung yang teksturnya keras dan tentunya sangat berat. Umumnya berupa batuan, tapi ada juga yang jenis kayu tertentu. Contohnya kayu jati, batu andesit, kayu sono keling, batu marmer, batu granit, dan lain sebagainya. Ini tadi sudah ya. Alatnya, kalau tadi adalah bahannya ada bahan lunak, sedang, dan keras. Ini adalah alat untuk membuat patung. Yang pertama adalah butsir. Itu butsir ya, satu aja butsir, bukan butsir ya. Butsir yaitu alat bantu yang fungsinya buat mengurangi atau menambah bahan dalam membuat patung sehingga jadi bentuk yang diinginkan. Butsir itu umumnya dipakai untuk membuat patung yang berbahan lunak. Sebenarnya saya ada contohnya ya, nanti ada tugas tersendiri aja, kalian cari-cari tentang alat itu seperti apa gitu.
Yang B, meja putar, yaitu meja yang biasa diputar untuk membuat patung. Fungsinya buat mengontrol dan memudahkan saat membentuk dari segala arah. Biasanya meja putar itu juga sering dipakai untuk membuat patung yang berbahan lunak. Kalau misalnya nggak patung itu bisa juga sebenarnya kita tahu keramik ya, kerajinan keramik yang ada di Kasongan yang bentuknya misalnya vas, guci, itu juga alatnya menggunakan meja putar karena sama-sama bahannya lunak, yaitu biasanya dari tanah liat gitu. Terus pahat yaitu sebuah alat yang dipakai untuk memahat atau mengukir. Alat ini fungsinya buat mengurangi bahan. Pahatnya besi ya, bentuk pahatnya besi. D, palu sudah tahu ya, palu itu biasanya terbuat dari kayu yang sangat keras gitu. Kalau dari besi nggak cocok nanti ya, karena ada fungsinya tersendiri. Kalau alat pelengkap dalam memahat supaya memberikan tenaga dorongan pada alat pahat, bahan dasar patung ini biasanya dibentuk sesuai keinginan. Jadi biasanya kalau untuk membuat patung, palunya yang palu kayu gitu ya. Yang E, cetakan. Cetakan yaitu alat yang dipakai buat mencetak karya seni patung yang terbuat dari bahan cair. Kakak tua yaitu alat bantu yang terbuat dari besi, bentuknya seperti paruh burung kakak tua dan fungsinya buat mengencangkan ikatan kawat dan buat mendorong kawat. Yang G, sendok adonan. Sendok adonan yaitu alat yang fungsinya buat mengambil adonan dan juga buat menempelkannya ke rangka patung. Untuk kali ini itu dulu ya, dari tadi yang keselip minggu kemarin yaitu sejarah seni patung dan sampai dengan alat dan bahan. Untuk minggu depan insya Allah saya kasih tugas, tapi tugasnya belum berat, jadi hanya kalian mencari referensi gambar tentang tadi apa itu, seperti apa butsir, seperti apa kakak tua gitu ya, tapi akan saya jelaskan lebih lanjut minggu depan. Terima kasih. Nanti jika ada pertanyaan boleh ditanyakan dan silahkan cara tanya dilanjutkan dari yang minggu kemarin itu. Bagi yang sudah ya nanti dilanjutkan saja, bagi yang belum masih saya berikan kesempatan meskipun kalian belum mengirimkan cara tanya ya. Untuk selanjutnya saya mohon maaf karena tampilan saya hanya bisa video manual seperti ini, karena sebenarnya tadi kalau link Canva itu saya buat MP4 terus saya edit di KineMaster, itu kan suara saya dan videonya bisa masuk saya upload ke YouTube gitu ya, tapi ternyata KineMaster atau Canva yang saya buat ini adalah model pro, jadi ketika saya download itu harus berbayar padahal saya tidak berlangganan ya, jadi saya mengalami kendala di situ, mohon maaf sekali. Jadi saya hanya bisa presentasi secara manual seperti ini. Semoga kalian paham. Nanti yang belum ya pokoknya silahkan ditanyakan, meskipun slow respon nggak apa-apa, tapi insya Allah tetap saya balas karena kelas saya itu banyak sekali selain di MTS juga di MAN gitu ya, yang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.